Dian Syahril Hartanto. Iya, selamat malam Dian Syahril. Selamat malam Bang. Ya, silakan Dian Syahril, nyalakan kamera dulu. Bentar, saya nyalakan dulu. Oke, udah nyala kah? Belum. Belum sih. Saya bantu dari sini. Nah itu, saya bantu. Udah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Oke. Dian Syahril Hartanto. Saya tanya dulu nih. Muslim ya Bang ya? Dari Muslim Bang. Dari Muslim. Maksudnya gimana nih? Iya, saya Muslim. Dari Muslim. Sampai sekarang masih Islam? Jadinya enggak. Wah. Sebentar, saya tanya dulu. Berarti sekarang tidak menjadi orang Islam lagi? Enggak. Sejak kapan Bang berhenti jadi orang Islam Bang? Sejak saya buka Maryam ayat 33 dan 34. Berapa tahun yang lalu itu tepatnya? Aduh, baru-baru ini sih Bang. Oh, baru-baru ini. Oke. Tapi begini Bang, kita harus Bang. Kita itu harus ada tes atau ujian membuktikan seorang itu muslim atau tidak tadinya, begitu. Karena begini, waktu saya membaca Al-Quran, saya tidak menemukan bahwa tanda-tanda seorang muslim itu adalah lancar baca Al-Quran. Tetapi pada prakteknya di lapangan, Ya, benar. Iya, praktek di lapangan, ciri-ciri tes keislaman seseorang adalah lancar membaca Al-Quran. Oke. Baik Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Berarti waktu muslim, sholat, membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran ya? Ya. Boleh Bang, coba kami pengen dengar. Karena baru-baru saja kan keluar dari Islam, pasti masih ingat. Silakan Bang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi. Ya lam baina aydihim wa sah. Sudah cukup sah. Artinya Anda tadinya betul-betul seorang muslim dan sudah meninggalkan agama Islam. Sekarang ini posisinya tidak beragama atau gimana? Saya nyebrang ke Kristen Bang. Boleh saya ini ya. Jadinya saya jadi Kristianos sih sebenarnya. Oke. Cerita dulu Bang. Cerita kesaksian Bang. Kesaksian. Silakan Bang. Silakan cerita. Kalau misalnya kesaksian sih, kalau kesaksian ya Bang ya. Ini aku juga bukannya mau ini bukan mau mengajak dan lain bla bla, enggak. Ini pribadi saya sendiri aja. Gitu ya, pribadi saya sendiri. Satu itu karena dulu saya pernah ngalamin satu masalah kesehatan lah ya. Masalah kesehatan, saya 2 bulan itu nggak bisa bangun 2 bulan itu. Nah itu bisa bangunnya itu gara-gara saya ngerasa wah kayaknya saya udah di ujung tanduk nih. Saya udah di ujung tanduk. Kenapa saya udah tinggal di sini Bang? Di saat itu saya tidak pernah yang namanya buka Alkitab itu, tapi bahasa saya di saat itu adalah ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku ya Tuhan. Saya bilang begitu. Dan saat itu di sebelah kiri saya tiba-tiba ada sinar cahaya, terus udah gitu terus saya dipegang ini, saya bahasanya adalah belum waktumu anakku begitu. Dan yang saya ingat itu adalah tangannya bolong. Oh begitu. Itu belum muslim, aku belum pindah tuh Bang. Itu masih Islam ya? Masih. Oke, terus? Masih. Nah, di saat setelah saya dipegang begini, yang selama ini saya tuh cuman bisa duduk terus udah gitu langsung rebah, duduk rebah. Hari itu saya bisa nyetir motor. Artinya Anda mengalami satu peristiwa kesembuhan begitu ya, kesembuhan ilahi gitu ya. Betul. Itu langsung, itu yang saya rasain selama 2 bulan itu udah nggak ada. Lalu? Nah dari situ udah
beberapa peristiwa akhirnya saya buka kan selama ini kan yang dibahasakan sama kawan-kawan kita umat muslim itu kan adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib, begitu kan? Akhirnya diserupakan, betul tidak? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum, itu katanya Al-Qur'an. Yes, betul. Tapi ketika kita buka itu Maryam ayat 333, saya keselamatan saya selalu buka gitu ya. Ya, bunyinya keselamatan pada waktu. Salam sejahtera ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kan di situ, berarti beliau wafat dan dibangkitkan kembali, mati di kayu salib, dan dibangkitkan lagi di hari ketiga, betul? Iya. Sabda Allah itu pasti. Saya tidak akan berbicara sesuatu hal yang tidak pasti tentang sabda Allah. Di mana begini, kalau misalnya saya itu menemukan suatu ketidakpastian, ngapain saya itu harus dengerin sabda Allah? Mendingan saya dengerin orang-orang di pasar, boleh iya, boleh tidak. Pinter ini. Karena begini teman-teman, janji Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Tetapi setelah taubat yang semurni-murninya, ternyata janji Allah adalah mudah-mudahan. Begitu. Itu. Nah, ngomong-ngomong kita tadi apa ini, Pak? Sorry, saya baru ini. Kita sih ngobrol-ngobrol saja sih antara Islam dan Kristen. Cuman Anda orang yang kesekian kalinya dari banyak orang-orang Muslim yang sudah meninggalkan agama Islam, begitu. Cuma nanti kalau kita buka room kesaksian begini, nanti yang mantan Muslim keluar semua itu, pengen cerita juga. Pengalaman yang sudah begitu. Kayak gitu. Kalau satu naik, yang lain naik semua. Ketika saya searching, ternyata begitu banyak nama Islam Isa Putra Maryam itu malah di Al-Quran itu bahasanya tentang Isa Putra Maryam semua, dan semua mengacu sama dia. Iya. Muhammad itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 kali, Pak. Nggak banyak. Betul. Iya. Gitu. Justru malah Isa yang dikatakan sebagai sosok yang suci, begitu. Iya, betul. Di mana ada di dalam Al-Quran sendiri, boleh dibuka silakan. Di mana di dalam Al-Quran sendiri itu yang disebutkan dari kakeknya, anaknya sampai cucunya. Iya, betul sekali. Ali Imran. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada cerita siapa kakek moyang Muhammad dan siapa silsilahnya, nggak ada. Betul. Gitu. Toh juga namanya kan sebenarnya Ahmad toh. Ahmad bin Abdullah toh. Iya, karena di dalam Al-Quran ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 itu, di situ dikatakan akan datang setelahku Nabi ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad dirubah jadi orang Islam, sama orang Islam jadi Muhammad. Makanya kalau ke kantor lurah, teman-teman, kalau misalnya kalian pergi ke kantor kelurahan, mau bikin KTP atau mau ganti KTP atau KTP hilang, nama Ahmad. Terus dilihat, Ahmad atau Muhammad? Sama aja, Pak. Ahmad ya Muhammad. Ahmad sama Muhammad beda loh. Baca surat As-Saff ayat ke-6. Setelahku akan datang Nabi namanya Ahmad. Ayo, ini Ahmad apa Muhammad? Ahmad. Sama nggak dengan Nabi Muhammad? Oh sama. Oh iya, Ahmad sama Muhammad sama. Jadi begitu. Makanya saya pas ini ya sudahlah, saya pas bahkan saya juga masih Islam kok. Gitu. Karena
ngurus ke kelurahan lagi. Sebenarnya nggak apa-apa lah, KTP biarin aja Islam, orangnya jangan gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Dian, sering nonton debat-debat agama, lintas agama begini? Cuman Bang Edi saja sih, yang lainnya saya nggak. Emang sih saya suka ini apa emang ngeliat gitu kan sambil VT kok saya ngeliat dengan konsep Bang Edis yang begini. Mungkin itu adalah bukan konsep Bang Edis ya, itu konsep teologis mungkin ya. Jadi begini, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib itu bukan berdasarkan atas kehendak Allah sendiri, melainkan apa? Itu adalah rancangan dari si jahat. Ketika rancangan dari si jahat itu mungkin seolah-olah itu terjadi sama Tuhan Yesus. Di lain pihak Allah itu menunggang balikkan rencana daripada si jahat dari kutuk menjadi berkat seperti hanya Musa dikutuk sama mau niatnya dikutuk sama Bileam bin Beor, betul kan? Betul. Ternyata dia malah dapat berubah kutuk menjadi berkat. Iya. Cuman banyak orang-orang Kristen tidak paham seperti itu. Artinya begini, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga dengan kehendak iblis itu selalu bertempur, begitu loh. Ya, makanya iblis melalui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan melalui Yudas Iskariot itu ingin membinasakan Yesus supaya Yesus lenyap, supaya tidak ada pemberitaan Injil, supaya Yesus binasa. Tetapi Bapa di surga menunggang balikkan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati, seperti itu. Sehingga betul, yang tadinya pemberitaan Injil ingin dibinasakan malah semakin meluas dan mendunia, seperti itu. Yesus yang hendak dibinasakan malah dibangkitkan, seperti itu. Betul. Nah makanya saya sendiri juga pada saat itu kan saya buka Bang, karena saya buka kitab saya sendiri pada saat itu. saya buka, saya iniin lagi hadisnya dan lain sebagainya. Cuman kok bahasa saya malah begini. Semakin saya itu membuka Al-Quran dan Al-Hadis, akan semakin penasaran saya. Semakin saya penasaran, jadi banyak pertanyaan. Ketika banyak pertanyaan, makin banyak kita tahu jadinya. Dan ketika makin banyak tahu, jadinya makin banyak kecewa kita. Iya, betul. Makanya kan saya bilang, semakin sering baca hadis, semakin dekat waktunya ingin memanggil tukang loak. Gitu. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu Bang ya. Nanti kalau muslimnya ada satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Silakan. Satu lagi boleh? Silakan. Gini Bang, ada dalam Alkitab itu kan gini ya Bang ya, satu hal yang sangat sia-sia ketika kita itu mengarungi samudra, terus udah gitu kita itu mengarungi mau berjalan ribuan kilo untuk menyelamatkan satu jiwa, tapi ketika sudah diselamatkan satu jiwa itu malah kita menjadikannya 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Nah gini Bang, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini, why, kenapa harus banyak denom dalam agama kita sendiri? Itu aja sih sebenarnya. Why? Iya. Makanya kemarin kan saya bilang, kita itu sudah waktunya berhenti debat-debat dogma. Kita lebih bagus fokus supaya kita berbuah, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Betul. Oke, kita berikan kesempatan dulu pada yang lain ya. Salam kenal ya buat teman-teman yang lain. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang gak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus.
Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saja.